Oke guys, jumpa lagi dengan akun YouTube Game Performance. Nah, di depan kita saat ini ada namanya power steering ya. Jadi ini rack steer. Rack steer ini keluarnya bunyi. Jadi kalau tadi sebelum dibongkar, as yang sebelah sini ya, yang dapat pinion, ini dia tadi bisa oblak kanan kiri, oblak. Nah, penyebabnya bisa jadi setelannya ini ya, dia kurang kenceng karena ini tidak ada penguncinya ya, walaupun berat tapi ini tidak ada penguncinya. Lalu terjadi kebocoran di bagian atas pinion sini. Nah, di pinion sini ini bocor. Nah, ini nanti akan kita analisa penyebabnya ya. Kalau yang dari kanan kirinya sini sih rapat, tidak ada kebocoran, hanya saja bunyi. Nah, caranya supaya nanti untuk meminimalisir spuring ya, jadi teman-teman melepas setirnya lurus, kemudian teman-teman bikin tanda di sebelah kiri kanan sulasi seperti ini, supaya nanti kita akan mengembalikan tahu posisinya. Nah ini, terus setelah ini akan kita bongkar ya, pinion pertama, pinionnya dulu kita tarik ke atas dulu, kita bongkar dulu. Jadi di bawah sini ada tutupnya, ini baut 22, teman-teman lepas dulu, kemudian nanti di dalamnya ada pengunci lagi yaitu baut 17. Nah, baut 17 ini nanti dilepas, baru setelah itu nanti kita lepas kancingannya ini ya, snap ring di sini, baru nanti racknya ini pinionnya ini bisa kita tarik ke atas. Oke teman-teman, jadi pinionnya ini sudah terlepas. Nah, ini tadi tutup atasnya pinion, jadi kemungkinan yang bocor ini ya, tapi saya nggak mau spekulasi dulu, nanti kita lihat dulu. Tapi peran dari si ini ya, teflonnya ini juga penting. Jadi mungkin teflon bagian atas atau kiri sendiri dan kanan sendiri sudah bocor juga bisa. Dia mempengaruhi bocornya tekanan tinggi, karena dia harusnya tidak boleh ya, tidak boleh tembus ke atas atau ke bawah. Lalu chamber yang di sisi pinion sebelah sini ya, chamber kanan itu tadi sedikit rembes. Jadi kalau kita mainkan atau kita tutup lubang yang di chamber kanan, kita dorong atau kita tarik, teksturnya ini tidak langsung kembali kenceng, berbeda dengan yang sebelah kiri. Nah, saya akan pesan dulu sealnya. Besok kalau sudah diganti, sudah dirakit, nanti akan saya kasih tahu cara tes kebocoran chamber kiri dan chamber kanan, bagaimana yang bagus dan bagaimana yang sudah jelek. Guys, jadi di hadapan kita sekarang ini adalah pinion ya. Nah, pinion ini adalah yang fungsi mengalirkan fluida power steering dari tengah inletnya ke kiri atau ke kanan. Nah, ini bisa jadi bocor ya, karena lemah mungkin ya. Jadi nanti akan kita cek saja fungsinya atau silsinya bagus apa tidak. Seperti ini fungsinya, wujudnya. Teflon harus ganti, kemudian nanti kalau kita bisa lepas piston-pistonnya, nanti kita bersihkan bagian dalamnya. Jadi di hadapan kita sekarang ada rack steer ya. Ini sudah di chrome ulang, jadi sudah mulus, minimal permukaannya halus ya, tidak ada baret-baret yang bisa dipegang lagi pakai kuku. Nah, lalu nanti seal ini diganti, gasket ini jika di bagian dalam sini ada seal. Nah, itu nanti kita lepas bagian tengahnya, lepasnya dari sini. Di sini nanti kita pukul. Nah, terus nanti seal yang ada di sini nanti kita ganti semua sealnya ini, kemudian teflonnya nanti kita ganti semua, teflonnya di dalam ini, termasuk teflon yang 4 ini nanti juga kita ganti ya. Kita lepas dulu ya teman-teman ya. Oke guys, jadi kabar baik, sealnya sudah datang ya teman-teman. Kita siap untuk merakit. Nah, sealnya sudah datang, dan ini asnya nanti akan kita ganti semua nih, seal-sealnya kita ganti semua, packing-packingnya teflonnya kita ganti secara total supaya kembali seperti semula. Nah ini. Nah, jadi untuk yang ada teflonnya ini ini dia nanti di dalam di sini ya. Dia ada di sini. Jadi nanti dia ada di sisi sini, kemudian yang satunya nanti dia dapat di sisi sebelah sini.
Nah, kemudian ada 4 teflon yang ukurannya sama, yang putih. Nah, putih sama teflonnya ini nanti dapat pinionnya. Nah, pinionnya di mana ya? Kemarin ya. Nah, ini pinion. Jadi nanti pinion ini kita ganti teflonnya sama silnya. Jadi nanti di dalam ada silnya ini. Nah, silnya 4, kemudian di luarnya ada teflonnya. Nah, terus yang ini yang teflon besar dan o-ring besar nanti di sini dia, teman-teman. Ini nanti dilepas juga. Nah, lepasnya gimana? Karena ini agak susah, jadi nanti kita patahin aja. Obeng mainnya ini nanti kita agak tajamin ya supaya dia bisa untuk memotong teflonnya. Oke, teman-teman, jadi ini sil-sil yang lama ya. Yang lama sudah dilepas semua, sudah dipotong-potong. Nah, ini sudah pada tempatnya. Nah, kesulitan kita adalah nanti ketika memasang sil yang posisinya di dalam, di sini dan di bagian sana. Makanya untuk memasang sil yang sana kita memakai si pinionnya ini supaya bisa center dan tidak terbalik. Nah, jadi pasang di sini, lalu nanti akan kita pukul ke bagian bawah sana. Biasanya ya, setelah kita memasang teflon ini, dia akan sedikit melebar. Jadi nanti ketika memasang ke bagian sini harus hati-hati, harus benar dan tidak boleh terlempit. Lalu kita kasih pelumas terlebih dahulu. Teman-teman, jadi part yang paling sulit sudah kita lewati, memasukkan seal yang tengah ya. Memang caranya agak sulit, jadi dipasang dulu di as teksturnya, kemudian kita masukkan, kemudian kita pukul sekiranya dia sudah masuk ke sini. Nah, ini bisa kita intip ya, harusnya bisa kita intip dari lubang sini. Jadi coba akan saya lepas, kalau sudah lewat nanti dia bisa sealnya sudah berada di bagian depan dari lubangnya ini. Seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa melihat asnya dari bagian sini ya, ketika digerakkan kemudian teman-teman melihat bagian tengahnya pistonnya, berarti sealnya sudah berada di sebelah sininya lubang, berarti sudah cukup untuk mendorongnya ke sebelah sana. Oke teman-teman, setelah ini teman-teman wajib mengecek chamber ya, pressure dari chamber kiri, chamber kanan. Caranya seperti apa? Caranya kita akan simulasikan. Jadi lubang bagian atas nanti ditutup, kemudian kita dorong, kita tutup bagian ini gantian ya, yang atas atau yang bawah, lalu kita dorong si racknya dari kiri ke kanan. Kita tutup yang atas dulu. Nah, oke, yang atas dia kembali seperti semula dan tidak ada kebocoran. Berarti chamber yang sebelah sini aman. Kemudian kita coba chamber yang sebelah kiri dengan menutup lubang yang bawah. Kita ulangi dari sini. Chamber yang bawah. Oke, bila hasilnya seperti itu berarti pemasangan kita sudah benar ya. Gerak ke kanan ke kiri ketika tidak ditutup, tidak ada hambatan, ringan seperti ini. Nah, tidak ada hambatan. Lalu juga tidak ada kebocoran di chamber kanan dan chamber kiri. Ya, kita pasang pinionnya ya. Pinionnya masuk dari sini. Tapi sebelum itu kita harus pastikan sebagian sininya terlumasi dulu ya, terlumasi. Lalu kita berikan grease nanti dari sini sebelum kita menutup pakai bootnya. Grease-nya kalau bisa sih sebenarnya kalau ada grease dari CV Join ya, warnanya hitam karena dia memang untuk beban berat. Ini kan termasuk beban berat. Dia bisa mengurangi noise. Jangan grease yang encer supaya mengurangi noise bunyi ya. Oke, shaft pinionnya sudah masuk ya. Shaft pinion sudah masuk. Kemudian kita kunci dulu bagian bawahnya dengan mur 17-nya ini, karena supaya dia tidak tertarik lagi ke atas. Baru setelah itu kita tutup bagian bawah, kita tutup bagian atasnya dengan ini, penutup ini yang nanti dikunci dengan snap ring ya. Kemudian kita tutup bagian untuk yang mengatur spacer jaraknya yang bagian sini. Nanti bagian sini juga kita beri grease supaya pelumasannya bagus ya, untuk melindungi gesekannya. Oke, shaftnya sudah masuk, kemudian sudah dibaut dari bawah dan sudah ditutup. Kemudian kita pasang cover yang bagian atas. Nah, ini jangan lupa nanti kita kasih pelumas dulu ya bagian sini ya, supaya dia tidak
baret supaya tidak untuk pelumasan awal lah istilahnya. Karena nanti kerjanya ketika dinyalakan atau kita bleeding waktu mesin nyala, dia tidak menimbulkan luka awal, meminimalisir luka awalnya. Terakhir nih teman-teman, sebelum kita masukkan ini ya penahannya, lalu spring dan covernya, kita berikan grease lagi ya. Kita berikan grease di bagian sini supaya nanti ketika dia masuk dia bisa menyebar dan memberikan pelumasan. Seperti ini, tinggal kita dorong saja. Nah, kita dorong, nah seperti itu. Kemudian kita sedikit kita pukul, memang ya. Ini sedikit kita pukul, lalu kita kunci dengan ini. Nah, kita kunci dengan ini nanti. Oke, teman-teman, jadi prosesnya selesai. Nanti kabel listnya ini kita potong karena ini untuk menahan bootnya supaya tidak di atas, tidak naik ya. Nah, pengencangannya ini seharusnya dia ada batas mentoknya karena di dalamnya ada seal. Kalau kita paksa lagi dia tidak bisa, jadi kita pentokkan saja sampai dia bisa berhenti. Nah, nanti ketika diputar harusnya masih ringan seperti ini. Kalau dia terlalu berat berarti ada kesalahan pemasangan. Seperti ini. Ini masih bisa diputar pakai tangan. Nah, seharusnya ya semuanya sudah rapat, tidak ada kebocoran dan lain-lain ya, mudah-mudahan. Karena asnya sudah kita chrome, kemudian silsilnya sudah kita ganti semua total dari bagian pinion, dari bagian chamber kanan, chamber kiri kita ganti total. Seharusnya setelah ini dipasang, pressure-nya atau tekanan setirnya bisa ringan, setirnya tidak berat dan tidak ada kebocoran lagi. Karena kemarin ada indikasi kebocoran dari bagian atas, saya tidak tahu sih netesnya, pokoknya dari sini ke bawah ya. Mudah-mudahan dia benar dari seal yang sebelah sini, tidak dari seal yang pipa. Karena dari pipa kalau saya lihat sih bukan dari sini. Kalau dari pipa harusnya bagian sininya tidak basah ya, tapi kemarin itu ada basah di bagian sini. Jadi analisa saya, jadi dia bocornya dari bagian pinion. Seperti itu teman-teman. Jadi selesai, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.